Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, saya Madi Sukadan Karang kembali hadir dalam Harmoni Bali sore hari ini. Pemirsa, sore hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai apakah gagal ginjal harus cuci darah, dan untuk membahasnya nanti kita akan sudah hadir narasumber yang akan kita ajak berbicara atau membahasnya bersama Dr. I Gusti Ngurah Agung Tresna Erawan, M Biomed SPPD. Om Swastiastu, dokter. Apa kabarnya, dok? Baik sekali. Sehat ya, dok ya? Harus selalu sehat dalam situasi seperti sekarang ini ya, dok ya? Ya, pandemi harus membuat kita selalu merasa sehat. Kalau kita merasa sakit, maka sakit, udah bakalan drop langsung deh. Baik. Jadi keep in mind deh bahwa kita selalu sehat. Baik, selalu sehat dengan ingat pesan Ibu saat ini harus menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, dan yang pastinya menjaga jarak dan menjauhi kerumunan tentunya untuk menghindari COVID-19 ini sendiri. Ya, dok, kita akan berbincang-bincang mengenai gagal ginjal, haruskah cuci darah? Nah, gagal ginjal intinya dalam hal ini atau sore hari ini kita akan membahas topiknya, gagal ginjal bukan akhir dari segalanya, toh, dok? Benar sekali, benar sekali. Jadi hari ini saya datang sebenarnya pengen menjelaskan bahwa seseorang yang didiagnosa sebagai atau dia dengan gagal ginjal, ya, kalau bahasa gagal ginjal itu artinya dia sudah penyakit gagal ginjal di stadium akhir, Bli. Jadi gagal ginjal itu dia adalah stadium 5. Kalau kita anggap seperti itu. Kalau memang dia belum di tahap akhir, artinya dia masih ada di penyakit gagal ginjal kronik di stadium 1, 2, 3, atau 4. Baik. Nah, ketika dia masuk di stadium 5, itu dia sudah dipersiapkan untuk mendapatkan terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal itu yang orang awam lebih kenal sebagai cuci darah, ya, bahasanya, cuci darah. Lalu ketika orang cuci darah itu ngapain gitu? Apakah saya akan meninggal dalam waktu lama? Oh, tentu saja tidak. Selama Anda masih melaksanakan terapi pengganti ginjal Anda dengan disiplin, selama Anda masih menjalankan hidup sehat, mengontrol penyakit dasar, baik, itu bakalan panjang banget masih perjalanan hidup dari seorang pasien. Jadi bisa dikatakankah hanya dengan stadium 5 seseorang yang sudah divonis gagal ginjal harus cuci darah, dok? Gini, stadium 5 sendiri pun sebenarnya ada 2 lagi, Bli. Jadi stadium 5 itu ada 2, itu ada yang pre-dialisis, ada yang on dialisis. Jadi ketika pasien sudah gagal ginjal, penyakit ginjal kronik stadium 5, dia akan dia sudah memang tahap akhir, di mana laju filtrasi daripada glomerulusnya kurang daripada 15, tapi ada yang masih belum harus memulai inisiasi cuci darah saat itu. Jadi pada pasien seperti itu kita harus pertahankan benar-benar nih. Jadi nutrisinya, komplikasi-komplikasi yang muncul itu harus kita tangani benar-benar supaya jangan sampai ngedrop. Kalau ngedrop dia pasti bakalan jatuh pada tahap akhir. Nah, yang tahap akhir ini dia memerlukan cuci darah. Nah, atau terapi pengganti ginjal. Bahasa saya terapi pengganti ginjal di sini, ya. Jadi terapi pengganti ginjal itu juga belum tentu hanya cuci darah saja. Di sini saya pengen mengenalkan bahwa terapi pengganti ginjal itu sebenarnya ada 2. 1, transplantasi, ya. Yang kedua itu baru dialisis. Nah, dialisis ini dibagi lagi menjadi 2. Saya sempat dulu kayaknya setahun yang lalu kita sempat bicara, ya, Beli, ya. Jadi dialisis itu ada 2. Yang satu adalah CAPD atau peritoneal dialisis, ya, di Indonesia lebih terkenal dengan CAPD. Nanti itu kita menggunakan perut kita sendiri untuk sebagai penyaring, selaput perut itu sebagai penyaring. Jadi masukin cairan ke dalam perut, kita nanti akan sebagai penyaringnya adalah selaput perutnya. Tetapi yang lain adalah yang lebih banyak populer di masyarakat adalah hemodialisis atau HD atau cuci darah dengan menggunakan mesin. Selama ini masyarakat mengira bahwa ketika pasien diputuskan atau divonis sebagai penyakit gagal ginjal tahap akhir stadium 5 yang sudah memerlukan terapi pengganti ginjal, mereka sudah berpikirnya bahwa saya harus menjalani hemodialisis atau cuci darah dengan mesin. Tapi ternyata memang ada modalitas lain. Itu yang sebenarnya saya pengen juga jelaskan lebih lanjut di sesi kita ini. Baik, dokter, kita akan rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana apakah gagal ginjal harus selalu cuci darah. Itu yang menjadi topik kita pada sore hari ini. Pemirsa, nanti di sesi berikutnya kami juga akan mengajak Anda silahkan berpartisipasi di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Apakah Anda mempunyai pertanyaan seputaran topik kita ataupun permasalahan masih ada hubungannya dengan topik kita, yaitu gagal ginjal haruskah cuci darah, masih bersama Dr. Agung Tresna Erawan, M Biomed SPPD. Kami akan kembali sesaat lagi.
Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali sore hari ini. Haruskah gagal ginjal selalu dengan jalan cuci darah? Itu menjadi topik kita pada sore hari ini. Masih bersama Dr. Gusti Ngurah Agung Tresna Erawan M. Biomed SPPD. Silakan nanti Anda bisa berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 tentunya. Baik, dokter, kalau tadi dokter mengatakan bahwa menurut dokter sendiri ini merupakan terapi pengganti ginjal, seperti itu ya dok ya. Ada dua jalan yang bisa dilakukan sebenarnya, tetapi masyarakat lebih mafhum atau lebih pahamnya dengan hemodialisis itu sendiri. Kemudian adakah risikonya ketika seseorang atau pasien yang melakukan cuci darah ini sendiri, dok? Baik, untuk melakukan cuci darah, kalau cuci darah saya lebih suka ngomongnya sebagai HD ya, hemodialisis ya. Jadi cuci darah itu dengan, yang dipahami masyarakat kan cuci darah dengan mesin. Jadi ketika Anda cuci darah dengan mesin, maka prosesnya adalah tubuh Anda itu akan dipasangkan dua line ya. Satu untuk keluar darahnya dari tubuh, yang lagi satu masuk ke dalam tubuh. Nanti aksesnya bisa macam-macam, bisa menggunakan kateter double lumen yang bisa dipasang di leher, atau dengan menggunakan Avation, bisa di lengan biasanya. Nah itu akan ada dua suntikan gitu saya bilang. Satu darah itu keluar, satu darah kemudian yang sudah masuk ke dalam mesin dicuci atau melewati dialiser, kemudian masuk kembali ke dalam darah. Artinya darah yang sudah bersih, darah yang sudah kotor, kemudian ada lain untuk darah yang masih sudah bersih gitu ya, bahasa lebih gampangnya. Nah, selama proses ini darah itu kan ditarik keluar, darah dari keluar melalui tubuh kemudian ke mesin. Ada nggak komplikasi yang mungkin terjadi? Ada, karena ketika darah ini keluar dari tubuh, maka darah tanda kutip relatif kehilangan darah gitu kan, karena sudah ada yang keluar tapi belum ada yang masuk. Kemudian ada sekitar 200 cc darah di luar tubuh kita. Untuk beberapa pasien-pasien yang dengan kondisi yang tidak stabil, tensinya sudah mulai turun pada kondisi infeksi berat, atau pasien yang dengan kondisi jantungnya yang performa jantung yang kurang baik, jadi udah lemah jantung gitu ya bahasanya. Jadi pada kondisi seperti itu membahayakan. Jadi kadang-kadang tensinya bisa langsung drop di sana. Kemudian yang lain lagi, ketika kita melakukan hemodialisis, ada faktor-faktor lain yang mungkin bisa terjadi. Jadi selain terjadinya penurunan tekanan darah, juga bisa tekanan darahnya malah naik. Karena saat kita melakukan penarikan cairan, ketika orang gagal ginjal kan nggak bisa kencing, nggak bisa ini, jadi tubuh kan relatif bengkak. Jadi kita ambil cairannya. Pada ultrafiltrasi yang terlalu banyak atau pengambilan cairan terlalu banyak, itu malah membuat tubuhnya mengeluarkan refleks untuk meningkatkan tekanan darah secara tiba-tiba. Jadi tekanan darahnya overshoot, naik, cus. Kalau terlalu tinggi, pada kondisi seperti itu bisa terjadi kondisi-kondisi seperti misalkan stroke, serangan jantung kayak gitu. Dan tambah lagi pada hemodialisis lain lagi adalah kita kan mengeluarkan darah, dan selama di hemodialisis itu terjadi juga ada risiko lebih tinggi untuk terjadinya penularan infeksi di mesin. Misalkan produk darah yang melalui produk darah yang misalnya seperti hepatitis B, hepatitis C, dan juga HIV. Jadi itu juga lebih tinggi risikonya. Lalu apakah itu sangat berbahaya? Kami dokter pasti selalu mempertimbangkan apakah lebih banyak manfaat daripada mudaratnya. Jadi ketika kami beranggap bahwa memang hemodialisis adalah satu-satunya jalan, maka kami pasti lebih memilih tersebut untuk memperpanjang atau melanjutkan dan juga melanjutkan perawatan dan juga memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pasien gitu. Jadi kalau memang itu tidak terlalu bermanfaat, kami mungkin berpikir yang lain gitu. Ingat masih ada terapi yang lain yang bisa. Jadi ketika hemodialisis tidak mungkin bisa dilakukan, ada yang lain lagi yang bisa kita lakukan gitu. Misalkan CAPD juga salah satunya. Baik. Ketika seseorang yang sudah divonis gagal ginjal kemudian harus melaksanakan cuci darah ini sendiri, padahal ada jalan lain seperti yang dokter sampaikan, CAPD itu sendiri, dan ada resiko juga yang harus dialami oleh seseorang ketika mengalami atau menjalani hemodialisis ini sendiri. Dok, ketika dokter menjelaskan itu sendiri, ada sedikit perbedaan kah? Atau ada bedanya dengan transfusi darah dengan cuci darah itu sendiri, dok? Transfusi darah itu gini,
Transfusi darah mungkin lebih ke bentuk transplantasi bentuk lain ya. Jadi kita memberikan produk darah dari orang lain, misalnya beli melakukan donor, beli berikan kepada saya, jadi masuk ke darahnya. Jadi itu tidak mengalami proses filtrasi, konveksi atau pembuangan solut-solut organ, solut-solut racun di dalam tubuh pasien. Kalau dia hemodialisis, itu darahnya sendiri dari darahnya dia. Darahnya dia menuju ke mesin, kemudian dicuci, tanda kutip ya, dicuci, dibersihkan gitu racun-racunnya, kemudian dikembalikan lagi ke tubuh pasien. Jadi nggak ada produk orang lain yang masuk ke dalam tubuh pasien. Gitu. Jadi berbeda. Apakah pada pasien cuci darah yang sudah cuci darah dilakukan transfusi? Bisa. Jadi selama dia cuci darah, kita masukkan darah. Kalau memang dia pasien hemodialisis, kebanyakan memang kondisinya HB-nya kurang ya, kadar darahnya kurang. Jadi kita banyak melakukan transfusi selama cuci darah itu berlangsung gitu. Jadi berbeda proses cuci darah dengan proses transfusi darah. Oke, baik. Ketika divonis sudah harus cuci darah ini sendiri, berapa lama sih seseorang harus melakukan cuci darah dalam hidupnya, Dok? Seumur hidup. Seumur hidup. Berapa seminggu? Berapa kali atau? Jadi sebenarnya kita dalam guidelines kita sebutkan bahwa minimal itu adalah 10 jam setiap minggunya untuk melakukan cuci darah ini, hemodialisis ya. Jadi kalau lebih banyak lebih baik gitu. Jadi kalau misalnya kita bandingkan di Indonesia, kita melakukan 2 kali dalam seminggu, satu sesinya biasanya 5 jam, 4,5 sampai dengan 5 jam. Cuman kalau kita lihat di luar negeri, misalnya kemarin hari saya sempat ke Jepang pelatihan di sana 3 bulan ya, 3 minggu. Jadi di sana kita lihat bahwa pasien-pasiennya melakukan hemodialisis 3 kali dalam seminggu. Jadi rutinnya memang 3 kali seminggu dan satu sesinya bisa 5 jam. Satu sesinya 5 jam. Jadi mereka 15 jam dalam seminggu melakukan cuci darah. Cuci darah. Baik. Kalau kita melakukan cuci darah itu pun harus kita yang datang ke pelayanan atau ke fasilitas kesehatan. Dan padahal ada hal lain yang belum begitu populer di masyarakat selain cuci darah itu sendiri, Dok. Ya, benar. Jadi ketika pasien dinyatakan sebagai gagal ginjal tahap akhir, maka sebenarnya ada lagi modalitas terapi yang bisa kita lakukan. Yang paling pertama adalah transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal adalah memasukkan donor ginjal donor ke tubuh pasien. Jadi jangan dikira bahwa ginjalnya kita bakalan dibuang, yang rusak-rusak itu dibuang, tapi enggak. Ternyata ada ginjal yang baru itu kita akan tanamnya di paha di sini. Nah, jadi itu kita punya 3 ginjal deh. Bahwa sebenarnya manusia itu hanya butuh 1 ginjal untuk bertahan hidup. Jadi ketika ada ginjal baru, maka dia fungsi daripada ginjal tersebut yang baru ini, dia akan mengambil alih keseluruhan tubuhnya. Jadi setelah dia memasang transplantasi ginjal, maka fungsi ginjalnya seolah-olah normal, seperti orang normal kebanyakan. Itu jadi nggak akan ada bedanya seperti kondisi dari orang yang tidak gagal ginjal. Cuman pada pasien dengan transplantasi ginjal, dia seumur hidup harus minum obat untuk anti rejection. Jadi imunosupresan untuk menerima ginjal tersebut tetap ada di tubuhnya. Itu yang harus kita dipatuhi oleh pasien. Kemudian modalitas kedua lagi yang tidak begitu populer juga adalah peritoneal dialisis atau cuci darah melalui selaput perut yang seperti saya sampaikan tadi. Bedanya adalah pada CAPD ini dilakukan sendiri oleh pasien. Jadi seumur hidup pasien akan masuk ada satu selang di perutnya yang itu menghubungkan antara nanti kita masukkan untuk tempat memasukkan cairan ke dalam perutnya. Caranya berupa cairan gula nanti. Masuk ke dalam perut, kita diamkan selama 4 sampai dengan 5 jam. Kemudian setelah dia 4-5 jam, tujuannya karena cairan gula itu kan dia tonisitasnya konsentrasinya tinggi. Kemudian kalau misalnya ada konsentrasi tinggi di dalam perut, maka dia kan akan menarik racun-racun, sulut-sulut cairan dari darah. Kemudian ketika dia sudah terjadi kesetimbangan antara 4 sampai dengan 5 jam itu kita harus buang. Kalau nggak gitu nanti keserap lagi. Jadi harus 4 atau 5 jam kita buang lagi, masukin lagi yang baru gitu.
Jadi itu dilakukan setiap hari. Dilakukan pertukaran antara, kalau yang full dose itu 4 kali ya, tapi ada namanya incremental PD. Kita lihat kondisi pasiennya, kalau masih bagus, kondisi pasien masih kencing masih banyak, bisa dilakukan hanya 2 sampai dengan 3 kali. Nah, itu dilakukan setiap hari. Lebih bagusnya adalah CAPD itu dia karena dilakukan setiap hari, cuci darahnya dilakukan selama 24 jam, maka seperti layaknya orang itu punya ginjal yang baik gitu, sehingga hasilnya ketika dibandingkan antara pasien dengan cuci darah hemodialisis dengan cuci darah melalui perut atau CAPD, kebanyakan hasilnya secara kualitas hidup, laboratorium, kemudian kondisi pasien, itu CAPD jauh lebih baik dibandingkan HD. Cuman memang masih belum populer di kita, karena kan masa saya harus lakukan sendiri, dok, saya takut komplikasi, banyak yang ini. Dan kita pun sendiri juga memilih pasien, apakah kira-kira pasien ini bisa nggak melakukan CAPD, mampu nggak dia melakukan CAPD. Jangan sampai nanti kita pasang, ternyata pasien nggak bisa melakukan sendiri. Jadi kalau memang pasiennya udah tidak mampu melihat, tidak mampu mengangkat cairan, lebih baik, dan tidak ada caregiver ya, jadi nggak ada asistennya, lebih baik kita sarankan ke HD. Jadi masing-masing modalitas itu ada pilihan dan pertimbangannya sendiri-sendiri. Jadi bukan berarti CAPD ini sendiri belum pernah diterapkan atau belum pernah dilakukan oleh pasien yang harus memiliki gagal ginjal stadium akhir ini sendiri, dok? Kita di Indonesia kita punya gerakan sekarang bukan PD first tapi PD prefer. Jadi kami lebih menyarankan orang untuk ke CAPD terlebih dahulu sekarang. Karena berbagai macam kepentingan, kita lihat hasilnya juga jauh lebih baik. Jadi ketika bisa dilakukan CAPD, maka kita harus memilih pasien itu, kita arahkan menuju ke CAPD dulu, baru kemudian ke HD. Karena CAPD itu juga nggak bisa dipergunakan seumur hidup. Selaput perut kita ini paling lama dia bertahan 15 tahun untuk bisa menerima cairan gula itu. Jadi setelah dia 15 tahun, maka fungsinya sudah akan mulai menurun. Pada kondisi seperti itu baru kita arahkan menuju hemodialisis. CAPD pun bisa dilakukan di rumah berarti? Ya, di rumah. Di rumah sendiri. Tanpa harus tidak perlu datang ke rumah sakit. Bahkan keluarganya sendiri lupa kalau dia sudah sakit ginjal tahap akhir. Karena saking mandirinya dan saking bagusnya kondisi pasien. Baik. Baik, pemirsa silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Apakah gagal ginjal harus cuci darah? Nah, itu menjadi topik kita, masih bersama Dr. Ngurah Agung Tresna Erawan, M-Biomed SPPD. Di sesi berikutnya Anda bisa berpartisipasi seperti yang saya sampaikan tadi. Lain kami akan buka kembali di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, pemirsa, kita masih dalam perbincangan bagaimana gagal ginjal haruskah cuci darah. Nah, itu menjadi topik kita di Harmoni Bali, masih bersama Dr. Igusti Ngurah Agung Tresna Erawan, M-Biomed SPPD. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain sudah kami buka kembali di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Silakan Anda bisa bertanya lebih banyak lagi bersama Dr. Agung di sini ya. Baik, dokter, tadi ada modalitas lainnya adalah ada yang namanya transplantasi ini sendiri. Ini saya dengar ini ketika donor ginjal itu harus dari keluarga sendiri. Itu apakah benar, dok? Sebenarnya tidak juga. Karena ada yang related, ada yang non-related. Cuman begini, kendalanya adalah di Indonesia masih belum, undang-undang tersebut masih sangat rigid ya. Jadi seseorang yang kita sebenarnya setiap orang berhak menyumbangkan ginjalnya. Saya pun berkenan untuk menyumbangkan ginjal ketika saya memang sudah tutup usia, apabila ginjal saya masih mampu dan baik dipergunakan. Rata-rata dokter ginjal seperti itu ya. Jadi mereka pasti akan menyumbangkan ginjalnya saat mereka memang sudah tutup usia, tapi asal ginjalnya memang masih cukup baik. Sebenarnya seperti itu bisa. Seseorang yang punya kedermawanan tinggi gitu ya, menyumbangkan ginjal boleh. Cuman jeleknya kan gini,
beberapa orang itu menyalahgunakan proses tersebut yang kita sebut sebagai non-related itu, dan akhirnya terjebak dalam kondisi yang kita sebut sebagai organ human trafficking. Jadi jual beli ginjal, jual beli organ gitu. Organ dalam. Jadi pernah dengar nggak? Kamu mau, kadang-kadang kan banyak ya sekarang ya tuntutan orang, kehidupan dan sebagainya, sehingga dia terdesak, sehingga dia banyak. Saya beberapa kali juga dihubungi orang untuk, dok butuh ginjal nggak? Saya jual ginjal saya gitu. Bukan hal seperti yang kita inginkan. Jadi faktor gitu. ekonomi juga berpengaruh di sini. Akhirnya banyak yang terjadi adalah organ trafficking ya, jadinya jual beli. Karena itu kami sendiri di Rumah Sakit Sanglah saat ini terutama di Bali kita tidak melayani proses belum melayani untuk proses transplantasi yang tidak berhubungan darah gitu. Jadi kita sebut sebagai related donor baru kita layani. Kenapa? Karena kita harus berhati-hati, jangan sampai nanti kita bermaksud baik membantu, terus akhirnya terseret oleh ada tanda kutip transaksi di luar itu gitu. Kan banyak hal seperti itu. Jadi ketika ibu menyumbangkan ginjalnya kepada anaknya, ayah menyumbangkan ginjalnya kepada anaknya, seorang kakak menyumbangkan ginjalnya kepada anaknya, kepada adiknya, saudaranya, atau seorang istri menyumbangkan ginjalnya kepada suaminya, maka itu kan sedikit sekali peluang ada proses jual beli kayaknya di sana ya. Ketika siapa sih meragukan kasih sayang seorang ibu gitu? Tidak akan ada namanya masa ibunya nanti dibayar uang senilai 300 juta mau beliin, pasti tidak akan ada di sana. Untuk menghindari tersebut kita juga ada step by step ya, ada proses penyaringan yang nantinya dari bagian mediko-legal, dari bagian hukum, sampai nanti ke bagian notaris. Setelah itu lewat semua, barulah nanti akan masuk ke dalam tim kami di tim transplant. Jadi ada berbagai macam penyaringan, termasuk tes psikotes dan lain sebagainya juga. Nanti itu ada timnya sendiri, mediko-legalnya nanti dari sebelum menyaring, kemudian ketika itu sudah lolos dan yakin tidak ada proses transaksi dan ada kepentingan lain dari proses tersebut, barulah akan masuk ke dalam tim medis. Jadi medis baru akan bergerak ketika proses itu sudah selesai. Jadi kapan seseorang harus melakukan transplantasi ginjal itu, dok? Ada dua kondisi. Yang pertama adalah preemptif, yang kedua itu ketika dia sudah tahap akhir. Jadi preemptif itu bisa dilakukan ketika dia masih di stadium 4 gitu misalkan ya. Contoh yang preemptif tuh ini Selena Gomez, penyanyi Selena Gomez. Dia sudah dilakukan transplantasi ginjal ketika dia masih di stadium 3B. Jadi seorang sahabatnya yang memberikan dia ginjal. Karena dia kan punya penyakit lupus dan dia sudah nefritis lupus. Nefritis lupus itu lambat laun pasti akan jatuh pada kondisi gagal ginjal gitu. Jadi sebelum kondisi ginjalnya benar-benar buruk dan lupusnya memburuk lagi, jadi dia sudah melakukan transplantasi ginjal di sebelum dia jatuh pada kondisi ginjal tahap akhir. Itu yang kita sebut preemptif. Hasilnya gimana? Tentu saja akan jauh lebih baik dibandingkan pada pasien-pasien yang sudah pada tahap akhir baru dilakukan transplantasi ginjal. Cuman di Indonesia kan jarang sekali ya orang melakukan screening. Misalnya beli deh, berapa kali sih beli melakukan general check up gitu. Kan jarang banget ya kita melakukan general. Kalau sing gelem baru kita lakukan lab gitu kan. Padahal itu merupakan investasi sebenarnya. Jadi orang Indonesia rata-rata sudah datang pada kondisi yang sudah tahap akhir. Jadi pada kondisi seperti itu ya mau nggak mau kita sarankan ya untuk transplantasi apabila memang sudah ada kriteria-kriterianya, tidak ada kontraindikasi yang tidak ada penghalang untuk pasien untuk melakukan transplantasi, kita sarankan transplantasi. Tapi kalau misalkan pasien ada hal-hal yang memberatkan dia melakukan transplantasi, maka mungkin kita pikirkan kembali apakah memang layak dilakukan transplant ataukah mungkin memang tidak layak dilakukan transplant. Jadi kita lakukan entah dia ke CAPD, entah dia ke HD. Gitu. Jadi kalau stadium akhir ini memungkinkah dilakukan transplantasi ginjal ini? Kebanyakan memang masih. Di Indonesia kebanyakan stadium akhir baru dilakukan transplant. Yang stadium akhir baru dilakukan transplantasi. Kasusnya Selena Gomez masih jarang banget di Indonesia. Saya pernah ketemu satu pasien di Jakarta yang stadium 4 tapi dia udah dilakukan transplant. Ada di Indonesia. Untuk beberapa orang yang memang sudah melakukan
konsultasi lebih awal, dia melakukan screening tubuhnya lebih awal, dia udah tahu kondisi tubuhnya lebih awal sebelum dia jatuh ke tahap akhir, dia lakukan transplant lebih awal gitu. Jadi tapi rata-rata di Indonesia pada setelah dia stadium tahap akhir baru dilakukan transplantasi. Oke, apa yang menyebabkan masyarakat kita belum begitu aware terhadap kesehatan ginjal ini sendiri sih, Dok? Susah juga ya ngomongnya ya kalau tapi saya kembali kepada diri saya sendiri sih gitu. Kalau sebagai pribadi saya sendiri dalam kacamata sebagai manusia biasa ya, mungkin akan sulit sekali menerima suatu pepatah yang mengatakan bahwa sehat itu kesehatan itu jadi mahal ketika kita dalam kondisi yang sudah sakit. Masih sulit buat kita menerima, kita harus menjaga lebih awal gitu. Masih sulit buat kita untuk berperilaku hidup sehat. Kita tahu kok makan begenyol itu setiap hari tidak baik, tapi kan enak. Makan beguling setiap hari nggak baik, tapi kan enak. Kita sulit juga memaksa diri untuk 3 kali seminggu minimal 30 menit setiap hari untuk olahraga, exercise. Sulit buat kita. Apalagi kalau kita harapkan setiap 6 bulan sekali melakukan screening, entah itu ginjal, liver, darah, kolesterol, untuk pemeriksaan laboratorium. Sangat sulit buat kita untuk lakukan itu. Kembali ke individualnya masing-masing. Mungkin ketika dia ada di lingkungan kesehatan, mungkin ketika dia punya tunjangan, mungkin general check up masih bisa dilakukan. Tapi masyarakat kita kan lebih banyak yang tidak punya, lebih banyak yang tidak berada pada kondisi seperti itu. Jadi sulit buat mereka beradaptasi dan juga menerima perilaku hidup sehat. Kementerian Kesehatan saya rasa sudah banyak sekali saat ini punya program. Kita sebut deh gerakan Germas ya. Makan minum yang baik, cuci tangan, olahraga yang teratur. Tapi entah bagaimana itu tidak sulit sekali menyentuh masyarakat kita. Jadi ya gampang-gampang susah buat kita. Misalkan beli sendiri saya balikin deh gitu. Beli olahraga 3 kali seminggu nggak gitu. Beli sudah makannya udah benar-benar bagus nggak gitu. Sudah melakukan checking lab apa enggak? Pasti salah satunya belum. Jadi kalau memang salah satunya belum, itu yang memungkinkan masyarakat kita ketika masyarakat kita datang ke layanan kesehatan sudah dalam kondisi yang terlambat. Itu jadinya. Jadi kebiasaan yang sangat sulit bisa diterima oleh masyarakat, yang sangat sulit dilakukan oleh masyarakat. Itu yang menjadi pokok poinnya di sini ya, Dok ya. Seperti juga saat ini kebiasaan baru yang harus kita lakukan berkenaan dengan COVID-19 ini sendiri, Dok, memakai masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak. Itu yang harus dilakukan, tetapi itu kebiasaan yang akan menjadi budaya nantinya. Kita harapkan. Harus sih. Ini bakalan terus-terusan terjadi kalau misalnya kita nggak melakukan tersebut, pandemi ini nggak akan berakhir. Kita berdiri 1 meter ya, tadi kita udah ukur. Kita nggak udah ukur. Kemudian di ruangan ini juga ada sedikit orang ya, hanya kameramen aja. Jadi memang kalau dulu kan sebelum pandemi kan ramai banget ya beliau di sini ya, di studio masih ramai banget. Sekarang kan sudah dikurangin gitu ya. Jadi ya mungkin kita memang harus beradaptasi dan menerima kondisi seperti ini. Kalau nggak kita mulai ya, sampai kapan pandemi ini bakalan berakhir? Ingat wabah, kita memang sudah turun, tapi ingat wabah belum berakhir. Jadi jangan pernah stop melakukan 3M ini. Baik, kita akan kembali lagi ke topik kita, yaitu bagaimana apakah gagal ginjal harus cuci darah. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Lain sudah kami buka kembali di 0361894840 dan juga di 0361894841 seperti yang Dr. Agung Tresna Erawan sampaikan tadi. Istilahnya terapi pengganti ginjal ini sendiri tidak harus selalu dengan cuci darah, ada transplantasi, kemudian ada dialisis, CAPD itu sendiri ya, Dok ya. Tetapi yang lebih populer di masyarakat adalah hal yang sering dilakukan adalah hemodialisis. Itu yang sering, padahal ada modalitas yang lainnya yang harusnya diketahui oleh masyarakat. Itu sosialisasi kepada masyarakat, ataukah memang harus jalan satu-satunya dengan jalan cuci darah itu sendiri yang diketahui oleh masyarakat, atau memang edukasi yang belum begitu diketahui oleh masyarakat, Dok? Kalau boleh saya bilang itu merupakan PR kita semua ya. Jadi yang paling pertama mungkin
saya harus sampaikan bahwa di Indonesia kekurangan ahli ginjal. Jadi kami nefrolog di Indonesia saat ini hanya berjumlah 153 orang. Kita bandingkan kan dengan 200 juta penduduk masyarakat Indonesia dan itu hanya di cover oleh 153 orang. 153 orang masih terkotak-kotak di kota-kota besar. Jadi pelosok sana misalkan saya punya senior di Papua, cuma ada 1 orang nefrolog di sana yang menghandle 1 pulau Papua yang sedemikian besarnya. Jadi nefrolog kurang sebenarnya. Tapi kalau nefrolog tersebut mampu melakukan penyebaran informasi, termasuk hal-hal seperti kita lakukan sekarang. Jadi saya berbicara di sini, kita berbicara tentang CAPD, mungkin kita berharap bahwa hal-hal seperti ini lebih sering dilakukan. Cuma 153 orang untuk menghandle semua, saya rasa juga tidak optimal ya. Jadi yang lain yang justru harus. Jadi dokter penyakit dalam dengan pelatihan yang sudah dengan pelatihan dialisis itu juga harus lebih aktif mengatakan bahwa ada modalitas lain selain dari hemodialisis, ada modalitas lain yang bisa dilakukan untuk terapi pengganti ginjal. Jadi supaya mulai marak gitu, CAPD mulai marak, transplant mulai marak juga. Kita di Sanglah saat ini punya 32 pasien untuk CAPD, kemudian di transplantasi kita sudah punya 19 pasien. Jadi pertumbuhannya signifikan. Saya harap ini akan berkembang dengan tren yang lebih positif lagi ke depan dan ke depannya. Sehingga nggak semua orang nanti, ketika stadium 5 gagal ginjal tahap akhir, orang langsung, kamu harus dicuci darah pakai mesin gitu. Nggak kesana semua. Kalau masih memungkinkan ya transplant yuk, kalau memang punya donor, kalau memang ada adiknya, ada ibunya yang masih sehat, ayahnya yang masih sehat, yuk transplant dulu gitu. Terutama untuk pasien-pasien yang masih muda ya. Kemudian kalau memang dia masih bekerja, dok saya masih ngajar, saya seorang guru, saya nggak bisa harus 2 kali seminggu saya libur untuk minta izin, ya yuk CAPD gitu. Jadi ada hal-hal tersebut yang masih kita pertimbangkan supaya ingat bukan hemodialisis aja. Hemodialisis itu nanti deh yang terakhir gitu. Kalau misalkan 2 modalitas ini mungkin didahulukan dulu. Berarti ada hal-hal yang juga harus diketahui oleh seorang pasien gagal ginjal yang akan melakukan terapi pengganti ginjal ini sendiri, dok? Ada plus minusnya juga? Ya harus. Jadi kita kembali pada terapi itu bersifat personal, terapi itu bersifat individual. Jadi si pasien berhak untuk mengetahui apa aja sih sebenarnya modalitas terapi yang seharusnya bisa dia terima. Entah dia harus dia walaupun dia punya donor tapi dia nggak mau menyusahkan ibunya gitu misalkan ya, saya nggak mau saya menyakiti ibu saya lebih baik saya hadiah aja, ya terima hadiah aja. Atau misalnya pasien sebenarnya kandidat yang cocok untuk CAPD tapi pasien saya nggak mau repot-repot dok gitu, yaitu personalisasi. Jadi bagaimana dokter bisa meyakinkan dan memberikan pengetahuan pada pasiennya terhadap 3 modalitas tersebut. Jadi tapi semuanya selalu kembali ke pasien. Jadi kalau pasien pengennya yang seperti apa ya kita ikuti. Jangan sampai dokter memaksakan kehendak. Saya misalkan saya lebih prefer ke CAPD ya. Jadi saya mau memaksakan pasien saya untuk CAPD semuanya. Tapi pasien begitu ngelihat ini, saya nggak mau ada kateter ngelenteng ini di perut saya dok, saya nggak mau kayak gini gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Ketika kita memaksakan kehendak, pasien tidak menerima modalitas terapi dengan baik, maka terapi itu akan gagal. Jadi pastikan harus ada accepting kedua-duanya. Jadi pasien dan dokter juga. Jadi ada komunikasi antara dokter dan juga pasien yang akan melakukan terapi pengganti ginjal itu, dok? Ya, harus. Itu sangat-sangat harus. Komunikasi itu yang utama. Jadi kalau dokternya kurang menjelaskan, kurang waktu juga mungkin, jadi pasti tidak akan sampai pesan-pesan tersebut. Gitu. Oke, baik. Dokter, kita harus break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini.
Ya, apakah gagal ginjal harus cuci darah? Nah, itu yang menjadi topik kita di Harmoni Bali di sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361894840 dan juga 0361894841. Sudah ada yang bergabung, Niki, ada Pak Giri ya, dari Denpasar. Om Swastiastu, selamat sore Pak Giri. Selamat sore. Nggih, durus Ya, Pak Giri bersama ya. Dokter Agung. Ya, selamat sore Dokter Agung. Saya Giri di Denpasar. Selamat sore Pak Giri. Ya, ini dokter, saya mau bertanya. Saya pernah mendapat info di media sosial bahwa di Australia itu sudah bisa melakukan home dialysis. Apakah memungkinkan dilakukan di Indonesia ya dokter ya? Karena kan terutama di malam hari bisa dilakukan. Mengingat saat ini akan sangat membantu pasien-pasien pada usia produktif yang bekerja di siang hari dokter. Baik, saya langsung jawab ya beli ya. Nggih, Nika mantan Pak Giri? Sama lagi satu dokter, Nggih, durus. kalau boleh. Ya, ini mau menanyakan, apakah boleh pasien gagal ginjal dengan yang akses di leher itu untuk traveling menggunakan pesawat, dokter? Ya. Ya. Nggih, Nika mantan Pak Giri, nggih? Ini kemantan. Nggih, suksuma Pak Giri. Nanti akan dibahas oleh Dokter Agung. Silakan, Dokter. Baik, terima kasih Pak Giri. Saya berbicara tentang home dialysis. Home dialysis ini merupakan produk unggulan daripada Australia memang sebenarnya. Jadi di Australia home dialysis itu lebih banyak dibandingkan daripada dialisis yang kebanyakan seperti kita lakukan di hospital base atau di klinik ya. Jadi bahkan lebih banyak home dialysis di sana dan memang sangat maju sekali home dialysisnya. Cuman begini, home dialysis itu tidak murah. Di Indonesia sendiri saat ini mulai akan dikembangkan. Kenapa? Karena home dialysis itu membutuhkan banyak fasilitas. Ingat bahwa untuk melakukan dialisis kita membutuhkan namanya RO system atau reverse osmosis untuk menyaring air yang akan kita pergunakan. Jadi RO sistemnya tersebut harus kualitas air dari rumah harus baik. Kemudian yang kedua adalah apakah pasien kita cukup mampu untuk melakukan hal tersebut gitu. Melakukan kanulasi sendiri, menusuk sendiri, apakah cukup mampu untuk melakukan hal tersebut. Jika memang bisa, maka kita siap untuk melakukan itu. Cuman sekali lagi, home dialysis saat ini memang belum masuk dalam program dari JKN. Jadi mungkin memang harus masyarakat sendiri yang harus membayar biayanya, dan biaya dialisis itu kan sangat-sangat mahal ya. Bukan sangat mahal ya, maksud saya memang relatif ya untuk beberapa orang. Kalau memang dia punya tanggungan di insurans yang lain yang bisa menanggung, mungkin bisa dipakai. Tapi kalau memang dia harus biaya sendiri, biaya dialisis kan sekitar 1,1 sampai 1,3 juta ya per hari, per kalinya. Kalau home dialisis pasti akan jauh lebih mahal karena memang sumber dayanya harus disediakan sendiri, entah itu mesin, dialiser, barang habis pakainya, dan juga alatnya juga. Jadi mungkin akan lebih tinggi biayanya. Cost-nya ya. Tapi apakah Indonesia saat ini sudah siap? Terakhir kemarin dalam diskusi di Pernefri kami sudah mulai dari pelayanan dialisis. Kemarin dari PB sendiri sudah mulai untuk berbicara tentang home dialysis, karena home dialysis sendiri di era COVID ini sangat-sangat disarankan. Karena kalau kita masih menggunakan dialisis seperti sekarang, 2 kali seminggu harus ke rumah sakit, maka transfer penyakit entah itu dari rumah sakit ke rumah ataupun dia membawa dari rumah ke rumah sakit, itu jadi sangat tinggi. Jadi karena pandemi COVID ini sendiri kita mulai bergerak untuk menuju tersebut. Tapi apakah mungkin akan dijalankan? Konsensusnya sedang kami garap di PB. Tunggu aja nanti. Ketika sudah ada konsensusnya, mungkin akan banyak center-center yang akan mulai menjalankan home dialysis ini. Kemudian yang kedua, untuk kateter double lumen. Kateter double lumen itu ada 2, ada yang temporer, itu ngonjol dia ke luar ya, ada juga yang permanen gitu, jadi masuk di dalam. Kalau yang temporer sebenarnya itu seharusnya itu dipakai hanya di rumah sakit, kemudian dilepas ketika dia sudah keluar dari rumah sakit. Cuma resources kita kan sangat terbatas, dan biaya kita untuk ini juga sulit ya, jadi beberapa pasien
masih membawa CDL temporernya keluar. Kemudian yang kedua adalah untuk yang permanen atau yang tunneling, catheter double lumen itu bisa bertahan sampai dengan 1 tahun. Kalau untuk komentar saya untuk yang catheter double lumen untuk yang baik itu temporer maupun CDL yang permanen itu untuk dibawa ke rumah, dibawa untuk terbang, saya rasa nggak masalah karena asalkan dia benar-benar bisa menjaga, jadi kebersihannya, kemudian tidak mengganggu saat dia duduk gitu, terutama yang akses CDL yang keluar-keluar. Tapi kalau aksesnya yang bentuk J, jadi yang bisa tersembunyi di bawah dengan baju, di bawah leher baju, saya rasa itu tidak akan ada masalah. Sedikit bermasalah apabila dia memang yang bentuknya lurus keluar. Jadi bentuknya seperti antena, itu pasti akan mengganggu selama terutama penerbangan-penerbangan yang cukup panjang ya. Misalkan harus terbang sampai dengan 4 jam, 5 jam, ketika dia tidur mungkin posisinya nggak akan bagus gitu. Tapi kalau misalkan yang lain-lain saya rasa nggak ada problem. Entah dia tunneling atau yang temporer yang bentuknya J melekuk ke dalam. Jadi nggak akan ada masalah. Baik, Pak Giri, demikian pembahasan dari Dokter Agung tentunya. Baik, dokter, dari terapi pengganti ginjal ada transplantasi, kemudian ada dialisis pun ada 2, ada CAPD dan HD ini sendiri. Kalau kita berbicara tentang ketahanan, keberlangsungan hidup dari seorang pasien ini sendiri, berapa lama pasien cuci darah itu bisa bertahan, dok? Sebenarnya ini yang harus diluruskan. Jadi jangan sampai pasien ketika dia gagal ginjal tahap akhir kita langsung divonis tinggal berapa bulan lagi, tinggal berapa. Saya punya pasien yang sampai saat ini sudah 20 tahun menjalani cuci darah. Lebih panjang dari karir saya sebagai dokter ya. Jadi beliau sudah mulai cuci darah itu sejak 20 tahun yang lalu. Berarti ini dari saya, beliau pindah dari Singaraja. Itu bisa dipatahkan, terpatahkan, bisa dikatakan demikian? Jadi nggak ada ini, karena sebenarnya kan yang rusak kan ginjalnya. Tapi sebenarnya bagaimana pasien bisa accepting ya, menerima kondisinya, menjalankan terapi dengan baik, disiplin terhadap apa yang boleh, apa yang enggak gitu ya. Ya kalau nggak disiplin, setiap orang nggak disiplin, tapi boleh sedikit-sedikit, sekali-sekali gitu. Saya memang bukan tipikal orang dokter yang suka ngelarang-larang soalnya, jadi kadang-kadang saya sering dimarahi sama keluarga pasien. Tapi it's okay, asal kualitas hidup pasien itu baik. Baik. Jadi memang harus mindsetnya dia yang harus bisa saya cuma hanya perlu cuci darah 2 kali seminggu, lain-lainnya saya masih baik-baik saja. Saya seorang ibu yang bisa merawat anak, saya seorang ayah yang masih punya sebagai kepala keluarga, semuanya masih baik-baik saja. Saya hanya perlu melakukan terapi ini 2 kali seminggu, itu akan membuat pasien dalam situasi pandemi COVID-19 ini sendiri banyak ada kekhawatiran dari pasien-pasien yang akan melakukan terapi pengganti ginjal, salah satunya hemodialisis ini sendiri. Apa yang harus dilakukan, dok? Apa yang harus dilakukan oleh para pasien ini sendiri? Tidak pernah berbeda, 3M selalu itu. Pakai masker selama di sebelum dan sesudah dilakukan HD. Itu kalau saya harus buang di tempat HD, jadi dia pakai yang baru saat HD, buang saat HD, itu masker medis ya. Terus yang kedua, cuci tangan, ingat sebelum masuk, jangan social distancing. Saat ini semua tempat cuci darah pasti sudah melakukan social distancing, minimal 1,8 ya, jarak antara bed satu dengan yang lainnya. Kemudian kalau yang sudah ada gejala batuk, pilek, demam, maka itu harus dipisahkan dengan yang lain, itu pasti sudah semua dilakukan. Dan apabila memang gejala-gejala tersebut mengarah ke arah COVID, maka kita harus lakukan screening. Baik. Itu semua harus dilakukan. Dan itu sudah dilakukan? Pasti sudah dilakukan. Baik, yang pastinya ini poinnya adalah gagal ginjal bukan akhir dari segalanya. Ternyata gagal ginjal pun tidak selalu harus dengan cuci darah, ternyata ada modalitas lain yang bisa dilakukan oleh pasien gagal ginjal. Terima kasih dokter sudah sharing, saya Made Karang. Terima kasih, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.